itu biasanya ada dalilnya. Kalau mustahab artinya dianjurkan, disukai. Ini istilah para ulama. Kalau mustahab artinya dianjurkan, disukai. Ini istilah para ulama. Kadang mustahab dimaksudkan adalah disunahkan. Makanya kalau disunahkan itu maksudnya Nabi kerjakan, itu sunnah Nabi SAW. Tapi ada perkataan disukai, dianjurkan. Seperti kita mengatakan, dianjurkan kita memilih pendapat yang keluar dari perselisihan. Ini tidak ada dalilnya, bukan perkataan Nabi, tapi itu adalah sesuatu yang baik. Maka dikatakan apa? Dianjurkan. Seperti pendapat ulama Syafi'iyah yang mengatakan melafalkan niat. Mereka tidak mengatakan disunahkan, karena mengatakan disunahkan nggak bisa. Karena Nabi memang tidak pernah melafalkan apa? Niat. Tapi mereka memilih kata dianjurkan. Dianjurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh subscriber A'afandi Channel dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua. Dan saya doakan juga semoga antum semua ini diberi kesehatan dan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ada salah seorang dari jamaah Wahabi yang pernah saya komentar ini, namanya Fahril Sandi. Dia membahas tentang masalah perbedaan mustahab dengan masnunah atau disunnahkan. Jadi kalau mustahab itu maknanya dianjurkan, kalau yusannu atau sunnah ini maknanya artinya pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Ini katanya berdasarkan dari video Ustadz Firanda. Ustadz Firanda menerangkan di videonya itu ada. Jadi perbedaan sunnah dengan mustahab itu adalah kalau sunnah pernah dikerjakan oleh Rasulullah dan mustahab ini tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, cuman dianggap baik. Seperti talafut bin niat dalam kalangan Syafi'iyah. Ini tidak ada dalilnya dari Rasulullah, cuman karena ini dianggap baik maka disebut mustahab. Makanya orang-orang Syafi'iyah mengatakan tidak mengatakan yusannu, tapi memilih perkataan dengan kata-kata yustahabbu, dianjurkan. Jadi dua orang ini, pertama gurunya Dr. Firanda menjelaskan seperti itu, yang kedua diikuti oleh Fahril Sandi, jamaahnya ini sok tahu dalam urusan fikih Syafi'iyah, masalah yusannu dan yustahabbu. Apakah benar memang demikian bahwa yang disebut yusannu atau disunnahkan itu adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah? Kalau yustahabbu itu adalah dianjurkan, itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Benarkah seperti itu pemahaman dari Syafi'iyah? Ingat ya, Pak Fahril Sandi, Pak Firanda, ingat yang kita bahas adalah masalah ashab Syafi'iyah. Tidak ada sebenarnya pembagian seperti itu di dalam ashab Syafi'iyah. Kalau yusannu maka itu berarti pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Kalau yustahabbu maka itu dianjurkan, dan itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, cuman dianggap baik, makanya dinarasikan dengan lafaz yustahabbu. Coba kalau Anda mau teliti, banyak di kitab Syafi'iyah itu yang memakai kata wa yundabu an-nutku. Yundabu, ada lagi wa yustahabbu at-talaffudu, ada lagi bahkan wa yusannu, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Al-Fiqhu alal Madhahibil Arba'ah. Di sana pakai redaksi wa yusannu, bukan yustahabbu. Kenapa ulama Syafi'iyah itu dalam narasi di kitabnya itu lafadznya beda-beda, ada yusannu, ada yustahabbu, ada yundabu bahkan itu. Kenapa seperti itu? Karena memang di usul Syafi'iyah itu yang namanya kalimat-kalimat tersebut sunnah, mustahab, nadab atau mandub, istihbab, tatawu, itu maknanya sama, cuman lafadznya yang berbeda. Maknanya sama, sesuatu yang diperintahkan namun perintahnya itu tidak seperti perintahnya wajib, tidak jazim seperti wajib. Itu yang maknanya semuanya sama.
Baik, kalau Anda tidak percaya bahwa kalimat yustahabu, kalimat yusannu, kalimat yundabu, dan kalimat tatawu ini sama maknanya dalam masalah Syafi'iyah yang saya bahas Syafi'iyah, mari kita buka kitabnya. Ini kitab usul di kalangan Syafi'iyah. Ini Pak Firanda, Pak Doktor Firanda dan jamaahnya yang bernama Fahril Sandi. Coba lihat, ini kitab Ghayatul Usul, syarahnya Lubbal Usul dalam fikih Syafi'i karangan Zakaria Al-Ansori. Bisa dilihat dari halaman 25. Wal asohu taraduful fardi wal wajib. Menurut kaul asoh di kalangan Syafi'iyah bahwa lafadz fardu dan wajib ini adalah sinonim. Tarodib atau mutarodib ini artinya sama. Fardu dan wajib itu sama. Kalau kalangan Hanafi kan fardu dan wajib itu berbeda. Kalau fardu dalilnya itu adalah qot'i. Sementara kalau dikatakan wajib dalam kalangan Hanafiyah itu maka dalilnya itu berupa dalil dhonni, itu perbedaan. Tetapi hal ini tidak berlaku di kalangan Syafi'iyah karena fardu ya wajib, fardu dan wajib itu sama. Kita lanjut di halaman 26-nya. Kal mandubi wal mustahabbi wat tatawu'i was sunnati wal khalfu labdiyun. Sebagaimana fardu dan wajib itu sama, mutarodib, demikian pula dengan mandub, mustahab, tatawu, sunnah. Maka perbedaan lafadz-lafadz itu hanyalah lafadznya yang berbeda tetapi maknanya yang sama. Sehingga ada ibarat wal khalfu labdiyun, perbedaan itu hanya di lafadznya saja, maknanya sama. Nah, kita ke dalam di syarahnanya itu qauluhu kal mandubi. Kal mandubi ai maksudnya kama annal asoha taradufu al-fadil mandub, sebagaimana menurut kaul asoh samanya lafat mandub wal mustahab dengan mustahab, wat tatawu lafat tatawu, was sunnati dan lafat sunnah, wal hasani lafat hasan, wan nafli dan lafat an-nafl, wal muraghab fih dan lafat muraghab fih. Ai maksudnya musammaha wahidun, maksud dari barang yang diberi nama itu wahidun, satu, artinya sama, cuman lafadznya yang berbeda, gitu ya. Apa musammanya itu? Yang dimaksud dengan mandub, mustahab, tatawu, sunnah, hasan, nafal, muraghab itu apa? Musammanya itu barang yang diberi nama, maksudnya itu apa? Wa huwa kama ulima min haddin nadbi, sebagaimana kita ketahui definisi dari nadb adalah al fi'lu ghairul kaffi, pekerjaan bukan larangan, bukan cegahan, al matlubu talaban ghair jasim, yang dianjurkan, yang diperintah tapi tolabannya, tuntutannya itu ghairu jazimin, tidak jasim, tidak seperti wajib. Kalau tidak dikerjakan maka akan disiksa. Nah, yang berbeda ini hanya wanafa al-qadhi Husin wa ghairuhu. Kalau Qadhi Husin dan lainnya Qadhi Husin ini tidak mengatakan lafadz mustahab, tatawu, nadab, sunnah, hasan, nafal, muraghab fi itu adalah sama, ndak. Ini yang berbeda saja di kalangan Syafi'iyah. Jadi wanafa al-qadhi Husin wa ghairuhu taradufahuma. Menurut Qadhi Husin dan lainnya ini lafadz-lafadz tersebut tidak mutaradif, artinya tidak sama, ada perbedaan. Apa perbedaannya? Tapi perbedaannya tidak sama dengan perbedaan Pak Firanda dan jamaahnya Fahril Sandi ini. Faqalu, Qadhi Husin dan teman-temannya itu berkata, hadzal fi'lu in wadhafa alaihi nabiyyu, pekerjaan ini in wadhaba alaihi nabiyyu, apabila dirutini oleh Nabi, fahuwa sunnah. Jadi sebuah pekerjaan kalau menjadi rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu disebut sunnah. Wa illa, jika tidak dirutini maka contohnya ka'an fa'alahu marrotan au marrotaini fahuwal mustahab, bukan tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, Pak Firanda. Apabila pekerjaan menjadi rutinitas Nabi maka disebut sunnah.
Jika bukan menjadi rutinitas, misalnya dikerjakan Nabi sekali atau 2 kali, maka pekerjaan itu disebut mustahab. Nah, sekarang kalau tidak pernah dikerjakan sama sekali, au lam yaf'alhu wa huwa ma yunshi'uhul insanu bi ikhtiyarihi minal aurat fahuwa tatawu. Apabila tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, tapi orang-orang setelahnya, manusia, orang-orang setelahnya, misalnya ulama menganggap ini adalah baik, maka itu disebut dengan tatawu. Nah, jadi perbedaan seperti itu dari kalangan Syafi'iyah, ya, dari kalangan Syafi'iyah juga ini. Tetapi berbedanya dengan qaul ashah di kalangan Syafi'iyah seperti ini. Perbedaannya tidak sama dengan perbedaan sebagaimana dijelaskan oleh Firanda, bahwa sunnah itu pernah dikerjakan oleh Nabi yang ada dalilnya, sedangkan mustahab itu tidak ada dalilnya. Nah, itu dari mana Firanda itu sok tahu mazhab Syafi'i saja itu? Sehingga wal khalfu fil mas'alataini, perbedaan dalam 2 masalah ini, yakni masalah lafadz dengan tasmiyahnya, dengan penamaannya, itu perbedaannya hanya lafadznya saja. Jadi sama itu semuanya menurut qaul ashah di kalangan Syafi'iyah. Sekalipun kita tidak mengambil qaul ashah, mengambil pendapatnya Qadhi Husin dan teman-temannya ini, maka apa yang disampaikan oleh Firanda itu salah total itu. Karena mustahab itu bukan tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, tapi itu pernah dikerjakan oleh Rasulullah, tapi bukan menjadi kerutinan Nabi, hanya dikerjakan sekali atau 2 kali begitu. Nah, itu penjelasan di Usul Syafi'iyah di kitab Ghayatul Usul. Jadi kalimat-kalimat tersebut maknanya sama, cuman bedanya hanya lafadznya belaka. Lafadznya saja yang berbeda itu, maknanya tetap satu itu. Oke, kalau Anda masih kurang yakin, mari kita buka pembahasan atau penjelasan dari ulama Anda sendiri, ulama Arab Saudi. Biasanya orang-orang Wahabi mengatakan rujukannya adalah Arab Saudi. Mari kita buka. Ini dia fatwanya ulama Wahabi Arab Saudi. Bisa kita lihat di fatwanya Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid bahwa tidak ada perbedaan di kalangan Syafi'iyah antara lafadz-lafadz yang telah saya sebutkan yang dipermasalahkan, yakni sunnah, mustahab, tatawu, hasan dan lain-lain sebagainya. Langsung saja, wa qad ikhtalafal fuqaha'u fi hadhil alfadz. Ulama fikih terjadi perbedaan dalam menakrifi masalah lafadz-lafadz yang telah disebutkan di atas, yakni mustahab, sunnah dan lain-lainnya, ala salasati aqwalin, atas 3 pendapat. Al-awalu annaha mutaradifatun. Qaul yang pertama, pendapat pertama, bahwa lafadz mustahab, sunnah, tatawu dan lain-lain itu adalah mutaradif. Artinya apa? Sinonim, sama. Wa huwa al-masyhuru inda Syafi'iyah, dan ini adalah yang masyhur di kalangan Syafi'iyah. Ma'a annahum la yakhtalifuna fi anna ba'dis sunan akadu min ba'din. Mereka juga tidak terjadi perbedaan bahwa sebagian sunnah memang ada yang lebih muakkad dari yang lainnya. Dari referensi yang telah saya sebutkan tadi, maka jelas Dr. Firanda dan Fahril Sandi ternyata ngarang-ngarang sendiri itu. Karena apa? Yang dibahas adalah masalah talafut niat di dalam mazhab Syafi'iyah. Ternyata dirinya itu memaknai mustahab dan memaknai sunnah hasil ngarang sendiri. Padahal kalau dia mau mengkaji di ulama Syafi'iyah, antara mustahab, antara sunnah itu sama maknanya. Ini ingat, ini yang dibahas dalam masalah Syafi'iyah. Jangan keluar mazhab. Terus kalau Anda tidak terima dan Anda tetap ngotot masalahnya akan mempertahankan pendapat Anda, misalnya saya akan buka live. Ayo silakan Anda komen di komentar saya ini kapan Anda live dengan saya. Kita diskusi berdua dengan saya, yang akan kita bahas adalah masalah mandub, mustahab, sunnah dalam mazhab Syafi'iyah itu. Tapi ingat, jangan omong kosong, tunjukkan kitabnya. Kalau hanya mau omong kosong, saya menyerah duluan. Saya kalah sebelum bertanding. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga untuk teman-teman Aswaja wa ihron minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.